Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan dari Saiful Hajat, yaitu Bapak Suhartono. Kami persilakan. Assalamualaikum. Siap ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komando. Siap gerak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Katanya nggak datang. Mbak datang ngapain lah di rumah juga. Sayang maksudnya nggak datang. Larang. Ya ini juga nyampe juga, ini baru nyampe. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini masih diberikan sehat, nikmat, panjang umur, Ibunya di sana. bisa berkumpul di sini dalam rangka pertemuan bulanan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tempat dan snacknya kurang berkenan di bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan selanjutnya saya ucapkan segera menikmati hidangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Saiful Hajat, Bapak Suhartono. Ada kami maafkan Pak Suhartono, tapi ya memang lebih itu banyak banget tuh bilangin orang yang snacknya. Itu bukan snack Pak, makanan kecil-kecil. Dua korlat di jantung kepada Bapak Rudikan, kami persilakan. Kopi susu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga ketua dengan ibu, ulat jantung. Yang saya hormati bapak penasehat. Yang saya hormati Saiful Bait, Pak Tono dengan ibunya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah. Pada pagi ini, pada siang ini, kita keluarga besar kolaps jantung bisa berkumpul bersama di kediaman Bapak Tartono keluarga dalam rangka melaksanakan Komando. temuan rutin bulanan, juga sekaligus sebagai silaturahmi bulanan kita keluarga besar kolaps jantung. Mari kita puji syukur kepada Allah SWT. Kemudian kita tak lupa selalu sanjungkan kepada Nabi Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmatnya lah kita semuanya pada hari ini masih diberikan limpahan rahmat, nikmat sehat, panjang umur, nikmat bisa kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka menuju titik di kediaman ini. Tentunya merupakan nikmat yang luar biasa bagi kita. Tidak semuanya bisa ya membagi waktu seperti kita yang bisa hadir ini dengan kesibukannya mereka masing-masing. Untuk itu, mari kita syukuri nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi, canda tawa kita di sini, ya sekalian mencari solusi kebersamaan apa yang ada di dalam keluarga besar kolaps jantung ini. Disinilah forum kita komunikasi. Disinilah sebulan sekali kita forum silaturahmi. Di sini pula kita lah sebulan sekali sebagai forum Macet jalan.
memajukan keluarga besar Kolaps Jantung ini. Kok nggak tahu taman mini Ya. bangunan Di sini pula udah berapa tahun nggak kita jadi sebagai forum iya jauh ya tamat mencari kebersamaan setahun di antara perbedaan-perbedaan dalam komunikasi kita dalam grup kita. pipa air di tengah jalan. itu orang kabur Kami atas nama keluarga besar Kolaps Jantung mengucapkan terima Bogor, kasih pinggir kepada saya baik Mayasari. Pak Tolo dengan Ibu. itu bosnya kabur itu Ya, kami mengucapkan terima kasih atas semua tempat dan logistik ya yang telah disiapkan semuanya. lu taunya anak saya Mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya dengan lebih banyak sehingga makanan yang kita makan ini disajikan membawa keberkahan bagi keluarga, juga membawa kesehatan untuk kita semua. ngono juga ini dia Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita telah dijauhin kehilangan keluarga besar kita, diantaranya yaitu kemarin salah satu keluarga besar kita ya, almarhum saudara kita ya udah meninggalkan Purna nih ya, Anu Merta. Kita tentunya ikut berduka, kita salah satu saudara kita yang telah mendahului kita. Kita tahu bahwa beliau termasuk salah satu bapak penasihat yang selalu ngasih motivasi, yang selalu mengasihkan contoh untuk selalu bersemangat dalam berorganisasi. Termasuk salah satu yang memberikan ide, ya, ide-ide tentang kedisiplinan kepada kita. Almarhum termasuk salah satu rekan kita yang ringan tangan, Pak, apabila kita perlu. Saya pernah menyampaikan pada rekan-rekan semuanya, pernah saya ceritakan pada saat di kegiatannya Pak Sunarso. Ya, saya pernah minta tolong ke beliau 2 kali seingat saya. Yang pertama adalah Brigjen TNI, ya, mantan dari tempat saya, ditilang di Baswai, pakai mobil dinas masuk ST. Akhirnya saya minta tolong ke beliau, dikoordinasikan, bisa Pak, aman Pak. Ya. Kemudian yang kedua, saya pernah minta tolong juga anggota saya ditilang karena yang terburu-buru, nggak ada surat jalan, hanya di depan Gor Ciracas. Telepon saya, izin Pasi, saya mau dibantu, saya ditilang nih oleh garnisun di depan Gor Ciracas. Permasalahanmu apa? Siap, tidak membawa surat jalan, lain-lain saya tidak ada. Saya tekadkan ini, berani nih untuk telepon saudara kita almarhum. Mas, tolong anggota saya ini ada kena tilang garnisun di depan Ciracas, Gor Ciracas. Langsung ditelepon di lapangan, koordinasi dengan POM Cijantung. Oh, ini yang tertua ini langsung ditelepon. Langsung bebas, Pak. Namun apa yang disampaikan saudara kita almarhum ini, Mas, oke, saya tolong, Mas, saya bantu. Tapi tolong ditanya lagi ya, anggotanya sebenarnya kekurangannya apa. Setelah saya tanya, Pak, tahu-taunya surat motornya itu matinya 12 tahun. Nah, itu nggak bawa STNK, STNK-nya ada, mati itu 12 tahun. Kemudian tidak bawa surat. Tapi anggota saya nggak berani bicara jujur ini, bahwa saya hanya karena tidak bawa surat. Luar biasa nih saudara saya. Ya, ini salah satu ringan tangan beliau, ya, kemana-mana selalu beri semangat. Kemudian juga rapat-rapat beliau ke Kerawang lah, ke mana-mana, insya Allah yang saya lihat selalu hadir, memberikan kontribusi, saran dan sebagainya. Namanya penasihat, ya paling saran kita harapkan itu. Kita semuanya yang pernah saya simak dari apa yang disampaikan Wakil Ketua Kolaps Jantung, salah satunya adalah kita semuanya akan
menjadi camat semuanya, pejabat camat, calon mati kita semua. Ya, tentunya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Penasehat. Alhamdulillah. Tentunya dengan adanya kita selalu mengingat akan jabatan kita yang kita sandang itu, yaitu camat, calon mati, ya tentunya kita tak lupa. Kita siapkan dua-duanya, lahir batin, dunia, ya, maupun dalam rangka menuju akhirat nanti. Camat yang jadi bekal apa? Yaitu, ya, bukan berarti saya menyampaikan begini, saudara-saudaraku, bukan berarti melemahkan semangat kita dalam bekerja, tidak. Bukan berarti melemahkan kita dalam beribadah, kita tidak. Justru kita selalu mengingat kematian, justru kita membuat semangat kita dalam bekerja maupun dalam beribadah. Agama apapun tidak ada yang menasihati kita, umatnya sebagai pemeluknya yang memerintahkan umatnya itu untuk malas bekerja, untuk malas ibadah, tidak ada. Ya. Karena di dalam itu, kalau yang agama Islam yang saya tahu, bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun. Berarti perintah semangat untuk bekerja, mencari bekal dunia maupun akhirat. Kemudian beribadahlah kalian, umatku, seakan-akan kalian akan mati esok. Ini dalam mengandung makna agar dalam setiap ibadah kita selalu khusyuk, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Jadi tidak ada agama apapun yang menganjurkan kita untuk malas bekerja, malas ibadah, justru untuk semangat bekerja dan semangat beribadah. Jadi dengan kehilangan salah satu keluarga besar Golati Jantung, saya sebagai yang dituakan di Golati Jantung, untuk mengingatkan saya sendiri, termasuk mengingatkan pada saudara-saudara kita keluarga besar Golati Jantung, mari kita eratkan, mari kita ikat silaturahmi kita ini dengan kebersamaan, dengan tulus ikhlas, dengan niat mohon ridho Allah SWT. Saya yakin dan percaya silaturahmi kita akan mengandung ibadah semuanya. Yakin itu. Ya. Semua kegiatan kita apabila kita niat karena ibadah, insya Allah apapun yang kita lakukan akan mengandung ibadah untuk kita semuanya. Kemudian saya singgung sekalian rangkaian kegiatan hari ini, yaitu termasuk sekalian membicarakan rangkaian seperti apalah rencananya nanti reuni di Semarang dalam forum komunikasi, forum diskusi. Almarhum dalam forum koordinasi. Ya. Kita ambil yang terbaik. Saya tidak mau di situ mengatasnamakan saya atau perintah dan sebagainya, saya nggak mau. Saya harapkan semua kegiatan kita lakukan berdasarkan musyawarah. Mudah-mudahan kekompakan kita dalam bersilaturahmi, kekompakan kita keluarga besar Golati Jantung akan selalu berkah untuk kita semua. Ya, saya atas nama almarhum yang saat ini insya Allah sudah pulang dari Ponorogo, mengucapkan terima kasih atas semua rangkaian kegiatan, ya, mulai dari sakitnya. Mudah-mudahan niat tulus ikhlas kita yang kita berikan pada almarhum, pada keluarga, Allah SWT akan balasnya pada bapak-bapak dengan ibu semuanya. Amin. Itu aja dari saya. Bila ada sesuatu yang kurang pas dan kira-kira tidak berkenan, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Golati Jantung serta Ibu yang saya hormati, para penasehat hadir Pak Muskar dengan Pak Mulyadi serta Ibu. Yang saya hormati pengurus pusat hadir Pak Bendum beserta Ibu,
kemudian para pengurus pusat juga, Pak Narso, Pak Susilo, dan seluruh pengurus Kolektif Jantung yang saya banggakan. Kemudian yang saya banggakan juga saudara saya, Mas Hartono, beserta Ibu sebagai ibu terbaik. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah karena pada hari ini di tanggal muda kita bisa berkumpul di tempat yang teduh, yaitu di tempat yang berbahagia ini. Dan kita semua telah kehilangan sosok orang yang kita cintai karena menjadi suri tauladan bagi semuanya, yaitu Mas Satrio. Kita sangat kehilangan sekali karena beliau menjadi figur yang paling bisa dicontoh untuk kita semuanya, dari masalah disiplin, kemudian ketaatannya, sering hadir di tempat kegiatan apapun. Selamat datang Pak Manjuri. Dan beliau juga yang sering bangunin kita di jam 3.30 pagi, Pak. Lur, sholat lur, itu selalu itu. Kalau nggak salah di hari Senin jam 3.30 itu beliau masih komen di grup, ayo sholat. Beliau masuk rumah sakit jam 18.30. Kemudian beliau dipanggil juga sekitar jam 18.30. Cukup singkat dan tidak merepotkan orang banyak. Tidak ada menyangka kalau beliau di hari Sabtu tanggal 19 itu masih mendoakan rekan-rekan kita, termasuk mendoakan Pak Susilo. Begitu semangatnya mendoakan, tapi beliau yang dipanggil duluan. Saya saat beliau meninggal itu, ya kalau dibilang lemas, karena membawa juga pesan dari Pak Ketua, karena Pak Ketua tidak bisa ke Jakarta karena urusan kegiatan yang ada di Cilegon sana, harus menghadap Kapolres. Mendadak Mas, jadi ambil sesek seperti itu dan batuk. Maunya beliau mau ngobrol lama, tapi napasnya sudah sesak katanya kan, sehingga dipasang lagi oksigennya. Jadi juga nggak lama setelah itu pun saya dipaksa pasang ini, Mas, walaupun sebentar masuk aja, walaupun sebentar Mas, karena memang dokter melarang ya Pak Sandi ya, melarang lama-lama karena memang kaitan dengan masalah kesehatannya. Saya sempatkan masuk, dan begitu saya masuk, beliau hormat saya tandain, Mas, kualik yang hormat bukan sampean saya bilang gitu kan. Dia ketawa dan saya peluk sebentar. Saya nggak punya pikiran bahwa beliau akan berangkat duluan. Setelah itu saya nengokin Mas Agus Wahyudi di Garis Subroto dengan Pak Supri misalnya. Pak Supri itu ngetes saya, kaki udah sakit gitu. Saya di jalan paling belakang sama Pak Supri. Itu saya kembalinya tak seret kaki saya, sakit teman-teman. Ternyata tempat Pak Agus itu di depan, di lantai 6 ya Pak Supri ya. Di lantai 6, saya Pak Supri, Pak Mas Agus Wahyudi itu punggungnya lurus, nggak bisa bengkok Mas Narso, karena ada kayu gitu kan. Saya dekin juga. Nah pulangnya saya laporan pada ketua umum bahwa di jantung ada beberapa orang sakit seperti ini. Beliau kaget karena waktu itu beliau sebenarnya mau hadir ke tempat takziah di Seni, di anggota Kolok Depok yang meninggal bersama Pak Suwarno, tapi beliau nggak sempat buka handphone karena ada kegiatan perpanjang SIM, sehingga saya laporan ke sana. Pulang dari sana, Pak Supri juga baru nyampe di jantung, saya juga nyampe pintu tol Citerep. Saya dibawa Pak Ketua bahwa Mas, coba dicek itu Bu Satrio nelpon sambil nangis, gitu Pak ya. Akhirnya saya ambil nyetir, saya telepon Pak Sukiman. Pak Sukiman karena pas off di rumah, saya bilang Pak Sukiman tolong dicek Pak Satrio, itu ibunya udah nangis-nangis.
kata Pak Sukiman, beliau telepon sama istrinya, nangis juga. Akhirnya Pak Sukiman langsung saya perintahkan untuk langsung ke rumah sakit untuk ngecek fisiknya, dan sampai di rumah pas saya buka handphone sudah almarhum. Itulah cepat sekali kepergian beliau, jadi contoh untuk kita semuanya. Ini hanya sekilas informasi saja. Kemudian yang selanjutnya, ketika kegiatan takziah juga, alhamdulillah hampir seluruhnya hadir, bahkan nasihat kita Pak Mulyadi, alhamdulillah kita mendapat kurang lebih 11.600.000 dari kita dan dari kawan-kawan kita semuanya. Dana sudah saya bawa, dan hari ini rencananya setelah acara di tempat Pak Tono, kita langsung ke tempatnya di rumah susun Mabes TNI untuk menyerahkan dana tersebut. Saya tutup hari Kamis, saya tutup. Yang dari Senin belum tutup karena Senin mau ngejar kita nggak nyampe. Kita udah melaju kencang seperti itu. Dan hari ini juga ada tambahan dari Pak Mulyadi 250.000. Cuman saya tanyakan kepada rekan-rekan semuanya termasuk ibu-ibu, karena amplopnya udah tak tulis 11.600.000 dan kemarin udah tak laporkan juga ke umum ya Mas ya, ke umum semua tak laporkan semuanya. Saya tanyakan ini aja, apakah digabungkan, apakah mau dimasukkan ke kas infak di Lokti Jantung? Kalau memang dimasukkan berarti nanti kita tulis lagi amplopnya, kita rubah. Kalau memang mau dimasukkan ke kas, kita masukkan kas. Tujuannya juga sama, kas itu juga untuk kawan-kawan kita meninggal. Makanya saya minta persetujuan dengan rekan-rekan sekalian, karena ini duit yang panas, saya tidak mau sembrono untuk kita rebukan itu, sehingga saya melangkah dengan sendirian. Iya, sami-sami. Alhamdulillah, dibulutin menjadi 12 juta. Terima kasih Pak Mul. Berarti nanti kita rubah menjadi 12 juta. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan reuni di Semarang. Seperti apa pelaksanaannya nanti kita sambil berjalan. Harus direncanakan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaannya ada yang sudah daftar kemudian batalin. Di Semarang, kalau memang hari ini sempat kita bikin videonya berupa ucapan Dirgahayu ke 36 ya Mas? 36 atau 37? 36. Saya sih sudah bikin kisi-kisi, cuman mohon nanti dikasih masukan terutama dari Pak Penasehat yang baik bagaimana. Jadi nanti ketua mengucapkan seperti ini, keluarga besar Lokti Jantung mengucapkan, jadi dibalas ramai-ramai oleh semua Lokti Jantung, Dirgahayu Cipta 89 ke 36. Jos. Itu aja. Yo. Jos. Begitu, barangkali seperti itu. Nanti tolong dikasih masukan lagi. Tapi yang diucapkan benar-benar hanya Dirgahayu Cipta 89 ke 36. Selanjutnya ketemu lagi. Semoga Cipta 89 tetap bersatu, kompak, dan berbantu orang lain. Yes, itu aja. Itu saja sementara, karena ini azan, kita lihat sejenak setelah dilanjutkan setelah selesai aja.